Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kias. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita sedikit mereview ulang materi sebelumnya, yaitu tentang sumber-sumber ilmu nahwu. Yang mana sumber-sumber ilmu nahwu sendiri itu ada 4. Yang pertama ada dalil nakli wa sama'i, yang kedua kias yang nanti akan kita bahas dalam video kali ini. Lalu yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada istihabul hal. Nah, untuk selanjutnya tentang kias, tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan kias. Nah, sebelumnya saya menggunakan kitab Al-Basit fi Ushulin Nahwi wa Madarisihi, kitabnya Ustadz Tamimullah. Nah, kita akan membahas yang awal tentang definisinya dulu atau pengertian dari kias secara bahasa dan terminologi. Yang pertama, secara bahasa itu adalah kias secara bahasa at-taqdir atau mengira-ngirakan. Qasa syai'a yaqisuhu qaisan wa qiyasan waqtasahu wa qiyasahu. Atau maknanya jika seseorang mengira-ngirakan sesuatu kepada padanannya sesuatu. Itu kias secara bahasa. Lalu kedua, kias secara istilah atau retorika itu adalah membawa cabang pada asal pokok sebab ilat dan memberikan hukum asal atas cabang tersebut. Atau bisa juga diartikan begini, menganggap sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan sesuatu yang menyatukan. Lalu Ad-Doktor Khadijah Al-Khudaisi itu mengglobalkan pengertian dari kias secara istilah, yaitu membawa sesuatu yang tidak diketahui atas sesuatu yang diketahui, dan membawa sesuatu yang tidak dinukil atas sesuatu yang dinukil, dan membawa sesuatu yang belum didengar atas sesuatu yang didengar pada satu hukum dari beberapa hukum, keduanya yang menyatukan dengan ilat. Begitu. Lalu Dr. Mahdi Al-Mahzumi membatasi pengertian kias, dan orang-orang yang mengamati pada batasan itu menemukan bahwasannya batasan itu menghimpun pada beberapa sendinya kias yang ada 4, yaitu yang pertama al-aslu wa huwa maqisu alaih, asal atau maqisu alaih. Lalu yang kedua faro wa huwa maqis, ya, faro atau maqis. Yang ketiga ilat yang menyatukan, dan yang keempat adalah hukum. Contohnya begini, kita memberikan contoh pada usul fikih ya. Contohnya begini, khomer itu haram, makis alaihnya adalah khomer itu haram. Lalu anggur itu haram karena ada iskanya itu adalah ilat yang menyatukan, dan anggur itu dianggap haram itu disebut dengan makis. Begitu contohnya ya. Kias sendiri memberikan pengaruh pada peletakan kaidah bahasa Arab dan membangun hukumnya bahasa Arab. Fungsi kias itu mutakalim tidak harus mendengarkan seluruh apa yang disampaikan orang Arab, cukup dengan mengkiaskan dengan sesuatu yang menyamainya. Dengan kias, mutakalim dapat membentuk fi'il mudhari'nya, isim fa'il, masdar, dan lainnya. Lalu Rodi juga mengambil metodologi kias dan juga memperjelas maksudnya kias, karena kias dijadikan pijakan setelah dalil sama'i dalam pentarjihannya secara nahwiyah. Begitu. Lalu kita tidak satu orang pun itu dibenarkan untuk mengingkari kias. Karena apa? Karena kias sendiri itu dianggap asal yang dianggap, dan termasuk beberapa dalil yang pasti setelah dalil sama'i. Barang siapa yang mengingkari kias, maka dia mengingkari ilmu nahwu dan bakalnya ilmu nahwu. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengkajian permasalahan ilmu nahwu yang ditarjih oleh Imam Ar-Razi sesuai dengan kias. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu permasalahan yang ditarjih oleh Imam Ar-Razi sesuai kias. Yang pertama adalah mendahulukan mustasna daripada mustasna minhu dan hukumnya secara bersama-sama.
Dalam hal ini ada dua mazhab. Yang pertama mazhab Basrah, yang mana mazhab Basrah tidak memperbolehkan mendahulukan mustasna atas mustasna minhu dan hukum secara bersamaan dalam waktu ikhtiar, seperti ila zaidan darabni kaumu. Begitu juga dalam contoh istisna mufarraq. Nah, istisna mufarraq itu adalah bentuk kalam istisna dalam kalam naqis. Contohnya ila ta'amaka ma akala zaidun. Ulama itu jarang menghukumi pada dalil sama'i. Nah, tidak diperbolehkannya hal itu berangkat dari beberapa poin. Poin yang pertama itu adalah bahwa sesungguhnya mustasna itu menjadi badal dari mustasna minhu, sedangkan badal tidak mendahului mubdal minhunya. Lalu yang kedua, bahwa wajib dari mendahulukan mengamalkannya sesuatu setelah ilah, beramal pada sesuatu setelahnya ilah, karena ilah adalah huruf nafi yang mengiringi isim. Sementara fiil itu posisinya sama dengan huruf istifham ada di depan, gitu. Lalu yang ketiga, bahwa ilah menyerupai la yang mengatofkan, sementara la itu tidak terletak pada awal kalimat, begitu. Lalu lanjut kedua, ada pendapat menurut mazhab Kufah, yang mana mereka memperbolehkan mendahulukannya mustasna atas mustasna minhu. Yaitu contohnya pada syair yang berbunyi seperti ini. Wa baldatin laisa biha tauriyun wala khala jinna biha insiyum. Nah, dalam dalil itu wala khala jinna biha insiyu itu karena istisna didahulukan pada jumlah dalam kalam, begitu. Lalu dari kedua dalil ini Ar-Radhi itu cenderung kepada mazhab Basrah. Ya, karena mazhab Basrah itu berhujjah dengan dalil sama'i dan qiyas, menggunakan lafadz aula menunjukkan atas pentarjihannya. Pendapat yang paling utama itu adalah mazhabnya Basrah dan tidak ada dalil yang seperti ini. Oke, masalah yang kedua yaitu adalah penggunaan mahma atau pangkatnya mahma. Masalah ini ada 3 aliran madhab. Yang pertama madhab Khalil bin Ahmad, yang mana menjelaskan asalnya mahma adalah ma syartiyah, kemudian diikutkan ma zaidah yang mentaukiti seperti diikutkan pada kalimat-kalimat syarat yang lain. Misalnya matama, wa inma, wa ainama, dan juga mama. Nah, kata mama ini itu ketambahan mazaidah atau dimasuki mazaidah. Tetapi orang Arab tidak suka dua huruf yang sama saling beriringan, maka diganti menjadi mahma. Sibawayh menjelaskan asalnya mahma itu mah, lalu ketambahan ma menjadi mahma. Seperti kata id yang ketambahan ma. Itu pendapat pertama. Lalu pendapat yang kedua, Ar-Radhi menjelaskan sebagian ulama melihat bahwa kata yang tidak disusun ikut wazan fa'ala, maka haknya mahma hendaknya ditulis dengan ya. Andai saja kalimat yang tidak disusun atau murakab dijuluki tidak menerima tanwin karena keberadaan alif tambahan. Andai mahma itu untuk taknis, maka tidak menerima tanwin serta kenakirohannya. Ini mazhabnya Ibnu Usfur diikuti Ibnu Hisham. Tapi tidak apa jika mahma ikut wazan maf'ala, gitu. Lalu mazhab yang ketiga itu menjelaskan sesungguhnya mahma disusun dari mah yang bermakna kufa, yang di situ ada ma syartiyah. Nah, Imam Ar-Radhi menjelaskan bahwa mazhab Khalil itu bersandar pada qiyas. Ia berkata bahwa pendapatnya Khalil itu dekat pada qiyas. Jadi
Ar-Razi itu lebih condong terhadap pendapat yang kedua miliknya siapa Khalil ya? Pendapat pertama miliknya Khalil. Oke, makasih.